Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radarsa, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Sari berita penting. Penyelidikan pemalsuan dokumen MBG berlanjut. Polda Jambi periksa 6 saksi. Berita kedua. Sehari jelang Hari Raya Idul Adha, gerakan pangan murah Pemkab Bungo diserbu pembeli. Berita ketiga. Tim Kelewang tangkap pemuda usai merampas motor di Pantai Purus. Berita selengkapnya. Polda Jambi memastikan laporan dugaan pemalsuan dokumen yang menyeret Yayasan Pengelola Program Makan Bergizi Gratis MBG masih berlanjut dan kini berada dalam tahap penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Jimmy Christian Sama, mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi serta memanggil pihak terlapor untuk dimintai klarifikasi. Sudah kita periksa 6 saksi, bahkan yang proses ini juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap terlapor, ujar Jimmy Minggu 25 Mei 2026. Ia menjelaskan pemanggilan terhadap terlapor dijadwalkan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2026. Meski masih berstatus pengaduan masyarakat, penyidik tetap melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut. Yang jelas ini akan kita lidik, tegasnya. Laporan tersebut masuk ke Ditreskrimum Polda Jambi sejak 25 Maret 2026. Dilayangkan oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam pengolahan dapur program MBG di Jambi. Mereka melaporkan dugaan persoalan administrasi dan kerjasama Yayasan Pengelola Program yang disebut berkaitan dengan Novilian Dewi. Kabid Humas Polda Jambi, Erlan Munaji, menegaskan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini masih dalam proses lidik dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, ujarnya. Ia memastikan penyidik akan menangani perkara tersebut secara profesional dengan mengedepankan akses praduga tak bersalah. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Sementara itu, nama Novilian Dewi disebut-sebut berkaitan dengan sejumlah yayasan pengelola dapur program MBG di Jambi. Sejumlah dapur MBG juga dilaporkan mengajukan pergantian yayasan ke Badan Gizi Nasional karena persoalan kerjasama yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan keracunan yang dialami oleh sejumlah siswa SMKN 1 Kota Jambi. Usai menyantap makanan bergizi program MBG, dapur penyedia makanan tersebut diketahui berasal dari SPPG Pematang Sulur 3 yang bermitra dengan Yayasan Nusantara Pangan Sejahtera. Di sisi lain, persoalan mirip titik SPPG dalam program MBG juga terjadi di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional BGN menggandeng Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan penipuan berkedok pendaftaran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri dan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri setelah menerima banyak laporan dari berbagai daerah. Para pelapor ini merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat dengan pejabat BGN atau bahkan mengaku sebagai pejabat BGN dan menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG dengan permintaan uang pelicin, ujarnya. Ia mengungkapkan salah satu kasus terjadi di Jawa Barat dengan total kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah dari 21 korban dengan rata-rata kerugian sekitar 100 juta rupiah per orang. Selain Jawa Barat, laporan serupa juga muncul di Barelang dan Lombok Timur dan sejumlah korban disebut terus bertambah. BGN menegaskan program MBG merupakan program yang harus dijaga bersama agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Program ini harus kita jaga. Program ini program mulia, katanya.
Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Nurwono Bardanang menegaskan Polri mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan program tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan dugaan jual beli titik SPPG. Apabila menemukan pelanggaran atau penyimpangan, segera laporkan kepada aparat penegak hukum, ujarnya. Menurutnya, mekanisme resmi pendaftaran SPPG dilakukan melalui portal mitra.bgn.go.id oleh yayasan yang telah diverifikasi secara berlapis. Namun pelaku diduga memanfaatkan celah dengan mendaftarkan titik terlebih dahulu dan memperoleh ID SPPG. Ia menawarkan jasa seolah memiliki akses khusus di BGN. BGN juga menegaskan tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan manapun dalam proses pendaftaran titik SPPG. Hingga kini, seluruh laporan masih dalam tahap pendalaman oleh aparat penegak hukum. Sumber berita Jambi Independen. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.